Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini bab sistem pernapasan pada manusia. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa agar kita mendapat berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Serta kita berdoa supaya selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab sistem pernafasan kali ini kita akan mempelajari materi struktur dan fungsi sistem pernafasan pada manusia. Anda semua, mungkin Anda pernah menahan nafas. Berapa menit yang Anda bisa? 1 menit, 2 menit, atau bahkan ada yang bisa 5 menit. Ketahuilah Ananda, saat kita menahan nafas, karbon dioksida atau CO2 tertahan di dalam darah. Kadar CO2 yang tinggi dan tentunya kadar oksigen di dalam tubuh kita menjadi rendah dalam arteri akan membahayakan nyawa kita. Kenapa demikian? Karena CO2 yang tertahan di dalam tubuh kita adalah merupakan racun yang seharusnya kita keluarkan saat kita bernafas. Jadi, saran ibu jangan sering-sering menahan nafas ya. Nah, kita lihat pernafasan atau respirasi, atau biasa disebut dengan respirasi. Pernafasan yaitu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di mana proses pernafasan itu terdiri dari bernafas. Bernafas yaitu merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara, yaitu ke dalam dan keluar tubuh yang melibatkan organ-organ tertentu dan terjadi pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Nah, berikutnya ada pernafasan eksternal. Pernafasan eksternal yaitu pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam kapiler paru-paru, di mana darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen yang tentunya berasal dari atmosfer atau udara dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida yang berasal dari darah menuju alveolus. Pernafasan internal yaitu pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh, di mana darah melepaskan oksigen ke sel tubuh dan mengikat kembali CO2 untuk diteruskan ke alveolus. Anak-anak semua, mari kita lihat bagaimana reaksi kimia proses pernafasan. Nah, ini dia C6H12O6 atau glukosa atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ditambah dengan oksigen yang kita hirup tadi akan menghasilkan karbon dioksida yang kita lepaskan ke udara. Kemudian juga kita akan melepaskan H2O. Jadi coba kamu lihat ke kaca, hembuskan nafas kamu, itu adalah air yang keluar, itu hasil dari pernafasan. Dan juga dia akan menghasilkan energi. Makanya kalau kita tidak makan, maka energi kita akan berkurang. Nah, itu proses reaksi kimianya. Berikutnya kita pelajari organ pernafasan dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasannya dengan gambar berikut. Yang pertama ada rongga hidung. Anda semua, hidung dilengkapi dengan rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian hidung juga dilengkapi, di dalam hidung itu ada selaput lendir yang berfungsi sebagai perangkap benda asing atau debu yang terhirup saat kita bernafas. Selanjutnya di hidung ini ada kongka atau lekukan
pada bagian dalam yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru. Jadi suhu udara kita itu sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian setelah itu ada organ faring. Faring ini Ananda terletak di belakang rongga hidung sampai rongga mulut. Jadi faring ini terletak di rongga hidung, berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, sebagai ruang resonasi suara, dan sebagai tempat tonsil. Tonsil kita adanya di sini. Organ berikutnya adalah laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dengan trakea dan tempat beradanya epiglotis dan pita suara. Epiglotis itu dapat membuka dan menutup. Jadi epiglotis itu adalah katup yang dapat membuka dan menutup. Pada saat kita menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi makanan langsung menuju kerongkongan sehingga kita tidak tersedak. Selanjutnya pita suara merupakan selaput lendir yang membentuk dua pasang lipatan dan dapat bergetar menghasilkan suara. Ya Ananda, organ berikutnya yaitu trakea. Trakea tersusun dari tulang-tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Apa fungsinya? Untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan menghubungkan laring dengan bronkus. Selanjutnya adalah bronkus. Ini bronkus, ini ada kiri dan kanan, yang berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Jadi bronkus ini adalah cabang dari trakea. Setelah itu ada bronkiolus. Bronkiolus ini percabangan dari bronkus, yang juga fungsinya adalah sebagai jalur udara dari trakea ini menuju paru-paru. Jadi sama fungsinya dengan bronkus. Yang terakhir adalah ada alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah Ananda, di sini juga ada diafragma atau rongga perut. Nah, diafragma ini akan kita pelajari nanti fungsinya pada mekanisme pernafasan. Nah, Ananda, paru-paru ini dilapisi oleh selaput atau membran tipis yang melapisi paru-paru ini yang disebut dengan pleura. Jadi, selaputnya ini namanya pleura. Yang dimana lapisan atau pleura lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan serus. Apa fungsinya? Untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi. Jadi dia paru-paru kita tetap terjaga karena adanya pleura tadi. Nah itu Ananda organ pernafasan dan fungsinya. Selanjutnya kita lihat alveolus ya. Alveolus tadi merupakan bagian cabang dari bronkiolus, yaitu terdapat pada ujungnya. Ini bentuknya seperti ini. Nah bentuknya. Nah alveolus ini fungsinya tadi sudah kita sebutkan, yaitu sebagai pertukaran gas CO2 dan O2. Nanti oksigen akan diambil dari udara masuk ke alveolus,
diambil oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian diikat lagi CO, masuk lagi ke alveolus, dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, jadi Ananda, kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa organ pernafasan itu terdiri dari pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, kemudian trakea, ini trakea, yang berikutnya adalah bronkus, bronkiolus, dan terakhir organ pernafasan kita adalah alveolus. Nah, Ananda sekalian, begitu pentingnya atau amat sangat perlunya oksigen bagi tubuh kita. Nah, kita harus bersyukur bahwa oksigen yang kita hirup saat kita bernafas tadi disediakan gratis oleh Allah. Maka itu mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, agar hidup kita bermanfaat. Nah, sekian pembahasan Ibu untuk struktur dan fungsi organ pernafasan manusia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Ananda semua tentunya, dan jangan lupa berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Selalu bersyukur atas apa yang kamu dapati. Dan untuk menambah ilmu pengetahuan Ananda, baca juga literasi IPA atau buku lain yang relevan. Salam sehat. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.